Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Indra Tamsa, SIP MUIN, salah satu tenaga pengajar di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana dipergunakan untuk seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah isu-isu keamanan kontemporer, di mana mata kuliah ini memiliki kode SPH 4105. Untuk bobot mata kuliah itu sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini bisa diambil di semester 7 dan merupakan mata kuliah pilihan. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini terdiri dari 2 orang, yaitu pertama Nur Aslamia Suplibia MSc, sekaligus menjadi koordinator mata kuliah, kemudian saya sendiri, Indra Tamsa, ISIP MUIN. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan, memaparkan beberapa agenda. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, kontrak perkuliahan. Yang ketiga, penilaian perkuliahan. Yang keempat, capaian pembelajaran luaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian yang kelima, referensi. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan di mana pasca berakhirnya Perang Dingin antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, isu keamanan tidak hanya berfokus pada perang dan militer. Seiring berkembangnya mobilitas antar lintas negara, masalah-masalah yang muncul dan dapat mengancam keamanan internasional semakin kompleks. Isu-isu yang dulu dianggap sebagai isu biasa berkembang menjadi isu keamanan yang dapat mengancam stabilitas keamanan secara global. Mata kuliah isu-isu keamanan kontemporer merupakan kelanjutan dari mata kuliah keamanan internasional. Apabila mata kuliah keamanan internasional membahas keamanan secara umum, maka dalam mata kuliah ini akan dijelaskan keamanan secara spesifik. Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai evolusi paradigma atau pandangan mengenai isu keamanan dan mengenai proses branding sebuah isu menjadi isu keamanan. Mata kuliah ini fokus pada perkembangan isu-isu keamanan kontemporer, seperti isu drugs, narkoba, human trafficking, kemiskinan, penyakit menular, dan lain-lain. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, isu-isu keamanan kontemporer mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai perkembangan isu-isu keamanan kontemporer secara global. Yang kedua, kontrak perkuliahan. Kuliah dilaksanakan dalam waktu 14 minggu atau 14 kali pertemuan tatap muka, boleh secara online ataupun offline, yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sesudah ujian tengah semester. Evaluasi terhadap prestasi kemampuan pengetahuan mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali ujian, UTS dan UAS. Adapun batas keterlambatan 15 menit sejak dosen menjelaskan mata kuliah. Kemudian penilaian perkuliahan itu terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, tugas sebanyak 25%, presentasi 25%, UTS sebanyak 35%, kemudian ujian akhir semester sebanyak 40%, dengan total 100% penggabungan. Kemudian yang keempat, CPL dan CPMK, capaian pembelajaran luaran dan capaian pembelajaran mata kuliah. CPL Prodi terdiri dari pengetahuan dan kemampuan khusus. Pertama, pengetahuan, yang selanjutnya disebut P, yaitu P2, menguasai aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keterkaitan antara aspek-aspek dalam konteks hubungan internasional. P3, menguasai dinamika kawasan dan globalisasi. P4, menguasai isu-isu, aktor, dan proses dalam hubungan internasional. Kemampuan khusus
Selanjutnya disebut KK1 mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. KK5 mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan teknik negosiasi dan diplomasi. KK6 mampu menggunakan teknologi informasi dalam menganalisis isu-isu internasional. Selanjutnya, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mampu memahami dan menjelaskan perubahan paradigma keamanan internasional. Mampu memahami dan menjelaskan teoretik atau konseptual mengenai sekuritisasi. Tiga, mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan teoretik atau konseptual sekuritisasi dengan isu-isu keamanan tradisional. Keempat, mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan teoretik atau konseptual sekuritisasi dengan isu-isu keamanan non tradisional. Referensi di sini ada Barry Buzan dengan judulnya yaitu A New Framework for Analysis. Kemudian dari Barry Buzan lagi dengan judul An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Kemudian Muhammad Alif Akbar et al. Sekuritisasi isu malaria oleh Nigeria. Di sini saya berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang akhirnya mampu publikasi di jurnal PIR, Power in International Relations, Sinta 5 di tahun 2024. Rachuan Deo dengan judul The Securitization of Asylum Seekers in Canadian Political Discourse. Kemudian ada Wardoyo Broto dengan judul Perkembangan Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya untuk Indonesia. Yang selanjutnya Budi Winarno dengan judul Dinamika Isu-isu Global Kontemporer. Yang terakhir Ahmad Romsan dan kawan-kawan dengan judul Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Kemudian metode pembelajaran di mata kuliah isu-isu keamanan kontemporer, saya menggunakan metode DIA, di mana D delivery, I interaction, dan A assessment. Delivery adalah tahap ini berkaitan dengan bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Dosen ataupun tenaga pengajar akan memberikan pemahaman terkait teoretik atau konseptual atau isu-isu yang berkaitan dengan mata kuliah, yaitu dalam konteks ini isu-isu keamanan kontemporer. Kemudian interaction, yaitu tahap ini berfokus pada bagaimana mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dengan pengajar maupun sesama mahasiswa. Artinya, mahasiswa dianjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Boleh bertanya ataupun memberikan pendapat. Kemudian yang terakhir asesmen, yaitu tahap ini adalah proses mengukur pemahaman dan pencapaian mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Artinya, setelah pemberian materi, kemudian adanya diskusi dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan diberikan sebuah asesmen dalam konteks ini, yaitu tugas untuk mengetahui pemahaman atau sejauh mana pengetahuan yang didapat oleh mahasiswa atas materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk melihat metode ini diaplikasikan di mata kuliah isu keamanan kontemporer, silakan untuk menyimak video berikut ini. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi semua. Oke, di sini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah isu keamanan kontemporer. Hari ini pelaksanaan untuk week kedua. Nah, di mana week kedua itu berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester, tentang evolusi paradigma keamanan internasional. Jadi di dalam mata kuliah ini itu pergeseran paradigma ataupun sudut pandang kalau bahasa sederhana kita ya, dalam melihat isu-isu keamanan kontemporer, isu-isu keamanan internasional. Nah, lebih jauh di sini akan mengelaborasi bentuk evolusi paradigma tadi terkait keamanan internasional ya. Nah, di sini berdasarkan menganalisis historical context, current trends dan future implication. Nah, perubahan-perubahan itu tadi dilihat dari sebelum Perang Dunia Kedua, maksud saya sebelum Perang Dingin
selama perang dingin dan setelah perang dingin kayak gitu kan, atau present day. Di sini saya mengutip menurut Barry Buzan. Nah, di sini Buzan berargumentasi bahwa paradigma keamanan internasional itu berkembang dari yang fokusnya ke ancaman militer tradisional, atau saya sering bilangnya gini, isu-isu bersifat tradisional itu kan, pendekatan militer, kemudian apa namanya, ekspansi kedaulatan segala macam gitu kan, ke include interconnected issues like economic stability, environment, degradasi lingkungan, identity conflict, dan keamanan manusia kayak gitu ya. Nah, Buzan juga mengkategorisasikan keamanan menjadi 4 sektor, menjadi 5 sektor. Pertama, military, state-centric threat atau ancaman yang berpusat pada negara ya. Kemudian political, challenge to sovereignty. Ini kalau politik ini lebih ke apa namanya, masuk ke keamanan tradisional juga gitu. Nah, kemudian economic, trade dispute. Apa maksudnya itu? Sengketa perdagangan, kayak apa namanya? Sengketa antara perdagangan Amerika Serikat sama China ya. Nah, kemudian societal, identity based conflict ya, konflik-konflik yang berdasarkan apa namanya, konflik identitas. Nah, kemudian environmental, lingkungan, climate change, dan pandemik. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum Perang Dingin, keamanan internasional itu didefinisikan oleh kolonialisme penjajahan, gitu karena termasuk keamanan tradisional tadi, nation state, rivalry, dan tradisional military alliance. Jadi aliansi-aliansi yang kemudian dibentuk negara kayak gitu kan, dari apa namanya, terjadinya perang tadi kayak gitu kan. Sebelum Perang Dingin itu, keamanan tradisional itu banyak berfokus ke sifatnya military, kemudian kolonialisme, itu penjajahan kayak gitu ya, penjajahan segala macam. Jadi itu masuk ke kategori non tradisional. Nah, banyaknya ambisi-ambisi negara gitu kan, yang melakukan ekspansi segala macam, penjajahan, seperti juga Indonesia yang pernah dijajah apa namanya oleh Belanda 350 tahun gitu kan, Jepang sama Portugis juga. Itu termasuk isu-isu non tradisional gitu kan, isu-isu yang sebelum Perang Dingin atau di bawah abad 20 kayak gitu. Nah, pada saat Perang Dingin, paradigma ataupun apa namanya, fenomena isu keamanan tadi itu bergeser lagi gitu kan. Yang awalnya apa namanya, penjajahan, pendekatan militer segala macam, itu berubah menjadi terbentuk ke dalam kedua kekuatan yang besar gitu kan, bipolar system gitu kan. Nah, di mana kekuatan besar itu di take over sama Amerika Serikat sama Uni Soviet. Uni Soviet kalau sekarang itu Rusia kayak gitu. Nah di situ, this period was characterized by nuclear deterrence. Nah, nuclear deterrence ini adalah bukan ibaratnya perang nuklir ya kayak gitu kan, tapi nuklir itu sebagai deterrence, kayak semacam misalnya Iran kan memiliki senjata nuklirnya kayak gitu kan. Dia nggak akan apa namanya ya, karena nggak mungkin apa ya, sebuah negara itu perlu pertimbangan yang matang gitu kan. Nggak serta-merta misalnya dia diancam tiba-tiba harus mengeluarkan nuklir, dikit-dikit nuklir gitu kan. Tapi dia ibaratnya apa ya, melihat kayak gitu kan, melihat, pengen kayak gitu kan, ingin bahwa negara yang ketika mau mengusik negaranya tersebut itu jadi mikir 2 kali kayak gitu kan. Wah, misalnya negara A mau menyerang negara B gitu kan. Nah, negara B ini memiliki nuklir kayak gitu kan. Nah, ketika misalnya diserang, ya akan menjadi apa namanya, apa ya,
pertimbangan yang rasional gitu kan, ketika kita nggak akan bisa menyerang negara itu gitu kan, karena negara tersebut memiliki nuklir kayak gitu. Nah, beberapa bukti dari di era keamanan internasional itu di era perang dingin adalah itu tadi ya, terciptanya bipolar ini ya, kekuatan yang terpecah menjadi dua, kemudian proxy wars, kemudian aliansi ya, terbentuknya lagi aliansi tadi seperti NATO, Pakta Warsawa, kemudian munculnya perimbangan-perimbangan kekuatan kayak gitu kan, karena memang beberapa negara ketika dunia itu terbelah menjadi dua kekuatan besar gitu kan, otomatis negara lain harus ibaratnya memilih kayak gitu kan, kita mau posisi di mana nih. Tapi ada juga beberapa negara yang ibaratnya termasuk Indonesia nggak memilih dua kutub gitu kan, kutub barat atau kutub timur gitu kan, mau memilih Amerika Serikat atau Rusia kayak gitu. Nah, setelah perang dingin berubah lagi nih. Jadi tadi ya, sebelum perang dingin itu seperti ini, selama perang dingin seperti ini. Nah, setelah perang dingin itu berubah lagi. Dia lebih kompleks lagi isunya gitu kan. Jadi memunculkan globalisasi, memunculkan isu-isu yang baru kayak gitu kan. Bahkan ada di salah satu tema di di pembelajaran di mata kuliah ini adalah tentang pangan. Teman-teman mahasiswa kalau misalnya, jadi kalau nggak makan beberapa hari itu menjadi keamanan tersendiri kayak gitu kan, ancaman kayak gitu ya. Itu. Nah, jadi salah satu bukti lagi setelah perang dingin adalah aktor itu kan, kalau di Free Cold War ataupun di selama perang dingin tadi, aktor yang menjadi dominan itu kan negara. Nah, setelah perang dingin itu nggak negara lagi, bukan negara lagi, tapi ada muncul aktor-aktor baru kayak gitu kan, non-state aktor ya, bisa individu, bisa ibaratnya INGO kayak gitu kan. Jadi negara yang selama ini menjadi prioritas di dalam studi keamanan internasional itu mulai bergeser menjadi keamanan manusia kayak gitu teman-teman ya. Dan akhirnya mengakibatkan dengan semakin banyaknya aktor global tadi, jadi dalam menanggulangi isu-isu yang muncul, isu-isu baru yang muncul ya, muncul lagi istilah dengan global governance, yaitu kan tata kelola global ya, ialah menciptakan atau semakin banyaknya kerjasama internasional yang dibentuk oleh negara-negara tadi kayak gitu kan. Boleh kerjasama internasional secara ruang lingkup regional atau multilateral kayak gitu. Nah, current trends global security threats. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari isu ibaratnya military sentris ya, kemudian berkembang menjadi let's say human security gitu kan. Di sini ada terrorism, cyber insecurity, and climate change. Nah, isu-isu ini tadi kemudian ya mempengaruhi kedaulatan gitu kan, mempengaruhi pemangku kebijakan. Kemudian, nah untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam menanggulangi isu tadi ya perlu kolaborasi yang lebih jauh kayak gitu ya, yang mitigasi kalau misalnya kita berbicara isu lingkungan, pendekatan, kemudian kolaborasi, kerjasama, agar ibarat kita, saya kira cukup bukan mustahil. Kalau kita misalnya nggak mampu untuk menyelesaikan isu tersebut gitu kan, setidaknya kita bisa meminimalisir kayak gitu ya, meminimalisir dampak-dampak yang diakibatkan oleh isu-isu tersebut, baik dari isu tradisional dan isu-isu non tradisional kayak gitu. Nah, kemudian tadi ya kolaborasi tadi, inisiatif tadi, kemudian nah salah satunya adalah melahirkan faktor penting untuk yang saya bilang tadi, tata global governance, tata kelola global adalah United Nations. United Nations segala macam
Apalagi seperti yang kita ketahui, United Nations itu kan punya apa namanya organisasi fungsional kayak gitu kan, yang apa namanya spesifik membahas isu tertentu gitu kan, seperti contoh tentang apa namanya tentang keamanan buruh, worker gitu kan, ada ILO, International Labour Organization gitu kan. Kemarin di tahun 2019 kita terkena COVID, itu ada WHO, World Health Organization gitu kan. Dan banyak organisasi-organisasi yang kemudian menjadi gitu kan, menjadi aktor yang perlu dipertimbangkan gitu kan, karena dampak dari ibaratnya bergesernya paradigma ini, kemudian isu ini akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan negara dalam menanggulangi ataupun menyelesaikan isu tersebut gitu kan. Seperti contoh misalnya sengketa perdagangan tadi gitu kan, antara China sama Amerika Serikat gitu kan. Nah, kedua negara kan tidak memunculkan titik temu gitu kan. Akhirnya sengketa tadi dibawa kemana? WTO gitu kan, agar ibaratnya isu tadi ya bisa diselesaikan kayak gitu. Nah, kemudian impact of technology on security. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sangat mendekati abad ke-20 kayak gitu ya. Perkembangan teknologi sangat luar biasa. Kita kalau mau keluar negeri itu, kalau kemarin itu masih bisa gitu kan menggunakan pesawat, tapi sekarang melalui gawai gitu kan, smartphone, kita cuma bisa ibaratnya ngelihat, misalnya mau ngelihat fenomena kondisi ataupun keadaan dinamika di sebuah negara gitu kan, itu cuma bisa lewat smartphone gitu kan. Dan ketika kita ngelihat smartphone itu ya kita kayak ngejalani posisi berada di situ kayak gitu kan. Bukan ngayal ya, tapi kayak kita mau merasakan feel bahwa ternyata kondisi kayak misalnya ada yang seneng Jepang ya, Jepang, Korea kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya di sini teman-teman seneng Korea kayak gitu kan, pasti menarik kayak gitu kan, kayak berasa kayak gitu kan feelingnya di situ. Nah, teknologi di sini dampaknya adalah ya paradigma tadi, karena inovasi teknologi gitu ya. Berdampak ke bagaimana military teknologi gitu kan, kemampuan dari ini persenjataan kayak gitu ya. Kemarin kalau di di era sebelum perang dingin mungkin pakai pistol atau pakai ini ya, kalau sekarang ya perkembangan teknologi pakai nuklir. Ada juga salah satu senjata yang berbahaya itu adalah senjata pemusnah massal, kayak gitu kan. Penyakit itu bisa jadi loh kalau misalnya teman-teman istilah teorinya itu buatan dari sebuah negara untuk menurunkan populasi gitu kan, senjata pemusnah massal itu kayak gitu. Nah, akhirnya ya berdampak ke tadi ya teknologi gitu kan, inovasi teknologi, kemudian pengawasan, kemudian informasi-informasi terkait perperangan kayak gitu ya. Nah, akhirnya berdampak juga dengan bagaimana ibaratnya ya strategi untuk menyelesaikan itu tadi gitu kan. Intinya gini, yang ingin saya sampaikan adalah muncul isu baru, misalnya kan muncul teknologi gitu kan, muncul nuklir. Nah, akhirnya strategi untuk bukan mengatasi, untuk ketika diserang dengan nuklir kita harus mengapain kayak gitu kan. Yalah, makanya istilah nuklir itu dia pakai deteran, kayak semacam menggertak. Nah, kayak gitu kan, menggertak secara tidak langsung kayak gitu. Secara tidak langsung negara sebagai aktor aktor utama kayak gitu kan, perspektif realisme ya harus beradaptasi nih kayak gitu kan. Kita bukan ibaratnya perang menggunakan militer lagi nih. Kalau misalnya kita berbicara perang Rusia Ukraina, kemudian Israel Palestina, ya itu masih state centric, military centric kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi misalnya penyebaran COVID, kemudian bahkan ya salah satu tema di mata kuliah ini di RPS adalah
peningkatan populasi. Sekarang jumlah populasi terbanyak masih Cina ya, bentar lagi kayaknya mau disusul sama India. Dan atau bahkan India sudah nomor 1 jumlah ini ya penduduknya kayak gitu. Karena itu menjadi masalah loh sekarang ya kan, kalau misalnya teman-teman punya kesempatan ke luar negeri gitu kan, ke India segala macam atau ke negara-negara yang notabene padat penduduk kayak gitu kan, itu akan merasakan gitu kan bahwa populasi ini harus dikontrol nih gitu kan. Bisa kalau misalnya nggak dikontrol nanti ya akan berdampak ke seperti ini. Kita kan keseharian kan perlu makan, perlu segala macam kayak gitu. Jadi ya akan berdampak ke lingkungan juga. Jadi kayak sebuah siklus dia. Ketika misalnya nggak diselesaikan ya akan berdampak ke secara keseluruhan kayak gitu teman-teman. Nah, apakah perubahan paradigma tadi, evolusi tadi, paradigma tadi ya, itu lebih dipengaruhi oleh teknologi atau norma-norma global? Silakan teman-teman. Teknologi, oke, silakan Ran. Kalau menurut saya itu lebih ke teknologi sih Pak. Oke. Kalau AI udah kita bahas lah itu juga. Kerjaan juga terancam kan, buruh mulai. Bisa cost of productionnya itu jadi murah, ya labor tuh nggak dibeli lagi, udah otomatis. Nah, tapi yang fokus saya tuh kayak Toyota sekarang Pak, mereka tuh nggak fokus ke EV, electrical vehicle, mereka lebih fokus ke hydro. Nah, dimana kita aja sekarang for clean water tuh susah kan, terbatas. Nah, apalagi mereka mau jadiin air bersih buat bahan bakar mobil. Nah, jadi itu bakal jadi munculin significant threats buat kelangsungan hidup manusia. Oke, silakan. Saya Pak. Saya mau kalau menurut saya kan pertanyaan itu kan lebih dipengaruhi ya kan gitu kan oleh perubahan teknologi atau norma-norma global gitu. Kalau menurut saya dua-duanya itu berjalan beriringan Pak. Karena norma-norma global itu nggak mungkin tersebar secara global ya kan gitu, secara luas gitu kan tanpa teknologi gitu Pak. Jadi nggak bisa kita bilang lebih pengaruh teknologi atau norma-norma global gitu Pak. Dan pun begitu dengan teknologi gitu Pak. Teknologi itu nggak mungkin bisa sampai advance ini gitu kan gitu. Kalau misalkan sebelumnya itu nggak ada norma-norma yang sedang dikembangkan gitu oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi dua-duanya berjalan beriringan gitu Pak. Nggak ada yang lebih dipengaruhi atau nggak ada yang lebih tinggi atau mungkin lebih rendah gitu. Nggak ada yang lebih dominan ya itu kan, beriringan sejalan. Oke, ada lagi yang mau ini teman-teman memberikan pendapatnya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Ya, untuk penilaian, asesmen. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Cuman bukan di sini. Ini menjadi tugas untuk teman-teman, gitu kan. Boleh individu, boleh kelompok. Silakan nanti dikumpulkan minggu depan. 2 pertanyaan aja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pergeseran paradigma ya dalam konteks keamanan internasional pasca perang dingin? Berikan contoh konkret. Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan tiga aktor non negara yang mempengaruhi dinamika keamanan internasional kontemporer. Nah, tadi kan yang berubah itu, yang bergeser itu adalah aktor, isu sama strateginya gitu. Karena di situ aktor negaranya. Boleh kalau misalnya teman-teman mau meng-highlight strateginya juga oke, kayak gitu kan. Itu. Nah, ini untuk melihat kemampuan teman-teman dalam ibaratnya memahami apa yang saya sampaikan tadi terkait evolusi paradigma keamanan internasional tadi kayak gitu ya. Ini dikumpulkan minggu depan kayak gitu ya. Silakan di print out. Saya minta ketika pas masuk kelas kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sekali lagi sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait perkuliahan kita pada hari ini? Tutup. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.